Halo, lu lagi di mana? Oh, Dir. Ini nih masih kerja gue, biasalah. Tapi ntar lu bisa datang kan? Oh, datang. Bisa, beres. Ya, lu tunggu aja ya sama anak-anak di sana ya. Ntar gue datang. Oke. Oke deh kalau gitu. Yuk, bye. Hadapi semua yang akan terjadi dengan harapan yang pasti. Walau terkadang mimpi tak selalu jadi kenyataan, tapi ku tahu selalu ada cahaya yang membawa percaya padanya. Melangkahkan kaki menuju cahayanya, ku berlari-lari untuk menggapai impian. Ku lewati semua rintangan yang menghadang, ku yakin pasti kan ada kemana. Sorry bro, aduh, jangan pada bete gitu dong. Sorry, gue telat. Sorry, gue tadi lagi banyak kerjaan. Ya, jangan pada bete dong. Kan gue udah sampai sekarang. Yaudah, cepetan deh ganti baju lo. Ya udah, oke. Sekalian kita lari bareng. Ya udah, gue ganti baju dulu ya. Udah gitu kita adu lari. Adu lari. Wes, siapa takut bro? Ya nggak? Oke, siapa takut, lo tunggu ya. Adu lari kita nih. Gue ganti baju dulu, nanti kita adu balap lari, oke? 1, 2, 3. Gila, Dari mana aja lo? pada selesai lo pada larinya. Iya. Kalau nggak ikut sih? Tadi gue udah lari, lo orang lari kecepetan, kaki gue pada sakit kram, otot kaki gue. Rugi banget lu cuy. Rugi Gimana maksud lo? sih? Ya, Bukannya ikut lari malah ceklak ceklik. Kayak paparazzi aja lo. Iya, foto kan itu hobi gue, friend. Foto dulu deh. Kayaknya udah pada mantep nih. Natural banget nih. Ayo dong, jangan pada bete. Lihat sini. Nah, oke. Sip. Lo kenapa bro? Ada masalah? Enggak. Gue nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, biasa aja. Siapa nih bro? Lo lihat apaan sih? Cewek lo ye? Bukan.
temen gue. Ngaku aja deh lo. Enggak, sebenarnya sih ini gue iseng-iseng aja foto-foto di Senayan. Ini cewek boleh juga. Wajahnya unik banget. Gue yakin kalau didandanin dikit bisa jadi model terkenal. Fotogenik. Kalau gue lihat-lihat emang bener sih manis juga nih cewek. Lo gimana sih? Udah jadi fotografer lama, nggak bisa lihat yang kayak beginian. Iya sih, emang manis juga nih cewek, bener. Mendingan Hah? lo print yang foto, lo kasih ke bos lo sekarang. Gue yakin Pak Ronald pasti tertarik sama cewek. Selamat pagi, Pak. Pagi, kamu Ben, silakan duduk. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Hari ini saya bawa hadiah buat Bapak. Hadiah? Iya, Pak. Lucu kamu Ben. Pagi ini ada juga yang kasih hadiah buat aku. Oh, saya pastinya, Pak. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak tentang foto-foto tersebut? Bagus. Siapa ini Ben? Dia muda, cantik, fotogenik lagi. Dia teman saya, Pak. Ya, dia teman saya, Pak. Bagus kalau gitu. Kapan kamu bisa bawa dia ke sini? Secepatnya, Pak. Secepatnya saya akan bawa dia ke sini. Ingat Ben, jangan lama-lama. Dia muda, cantik, punya potensi, dan bernilai ekonomis buat kita. Sayang kan, kalau permata seperti dia diambil oleh agensi yang lain. Kalau dia bersama kita akan jadi terkenal. Kamu ngerti kan maksud saya? Ngerti, Pak. Saya mengerti, Pak. Tenang aja, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Secepatnya saya akan bawa dia ke sini. Saya tunggu kabar dari kamu. Baik, Pak. Oke, Pak. Saya masih banyak kerjaan nih, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya? Silakan. Oke. Saya tunggu kabar dari kamu. Iya, Pak. Permisi, Pak. Perhatiin, nggak ada tuh mukanya kayak di foto itu. Kayak kapan nih Ben kita ngomongin tuh cewek? Lo ngapain nunggu sesuatu yang nggak pasti? Udah lah Ben, dan kita pulang aja yuk. Gue rasa sebentar lagi dia dateng. Ben, Bang belum jodoh lo kali mau tuh cewek. Kita bersyukur karena saat ini kita dapat memperingati Hari Paskah. Ketaatan merupakan salah satu sentral yang menjadi tema di dalam Alkitab kita. Paskah tidak lepas dari suatu ketaatan Yesus. Karena itu, marilah kita membaca ayat dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17
39 demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Maaf, Mbak. Tetapi Tempat apa ini? seperti yang Tempat Iya. melainkan gereja, Mas. Iya, maksud saya kita dapat melihat ini gereja apa ya? Oh, bahwa ini gereja Pantekosta Jemaat Sasanim. Anda pasti orang baru ya? Iya. Kenalin, saya Ruth. Ben. Yesus telah memberikan seluruh kehidupannya. Dia taat kepada Bapa, walaupun dia harus mengalami satu penderitaan yang amat berat. Dosa saya dan saudaralah yang Yesus pikul. Karena itu dia mau taat kepada Bapa dengan mati di atas Golgota. Demikian dengan kita dalam Paskah ini. Apakah yang telah kita berikan untuk Tuhan? Ketaatan seperti apa yang kita telah berikan untuk Tuhan? Karena itu marilah kita mau taat kepada Kristus dengan melakukan segala sesuatu yang dapat kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Datang lagi ya. Pak Pendeta, kenalin, ini Ruben. Dia baru pertama kali ibadah di sini. Ruben, kenalin, ini Pak Pendetaan dan Pak Pendeta Alvin. Ruben, Pak. Halo Ruben. Ruben, tetap setia ya dalam Tuhan. Oh, iya Pak, makasih. Saya juga senang kok bisa ibadah di tempat ini. Oh iya, Bro. Ngomong-ngomong, kamu punya hubungan apa dengan Ruben? Hubungan saudara atau apa? Oh, kita juga baru kenalan tadi, Pak, waktu ibadah. Oh, baru kenal. Ben, tadi Pak Alvin bisikin apa ke kamu? Kamu mau tahu dia ngomong apa? Dia bilang, aku mesti cepet-cepet nanya nomor handphone kamu. Kenapa Pak? Ini Oke Pak. Saya yakin Bapak pasti tidak akan kecewa. Iya Pak. Oke Pak, nanti malam saya bawa fotonya. Oke, sampai ketemu nanti malam Pak. Oke Ben? kenapa Pak? Ini Ruth Pak, orang spesial yang selama ini kita cari Pak. Ruth, Ronald. ini Pak Ronald. Pak Ronald adalah kepala agensi kantor ini. Bagaimana Pak? Pasti seperti dugaan saya. Betul kan Pak? Oke Ben, kita coba ambil gambarnya. Oh langsung Pak? Langsung, Kita ambil langsung. gambar? Oh, iya, Oke, iya. Ruth, kita coba foto-foto ambil gambar kamu ya. Oke, Ayo, Pak. mari. Iya Pak, silakan Pak, duluan Pak.
Let's hear more from the Style Family. Oke, bye. Halo. Ya, Bud. Hai, Ben. Kamu gimana sekarang? Aku baru selesai pemotretan nih. Kamu ada waktu nggak sekarang? Sekarang. Iya, sekarang. Emangnya ada apa sih, Ben? Enggak. Aku ada surprise nih buat kamu. Kita bisa ketemuan nggak di tempat biasa? Maaf banget nih, Ben. Bukannya aku nggak mau, tapi aku udah ada latihan musik di gereja. Gitu ya. Tapi aku boleh jemput kamu kan? Jemput? Boleh kok. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap terus nanti aku jemput kamu ya. Oke, bye. Bye. Astaga, ya ampun. Aduh, hadiah buat Ruth. Hadiahnya ketinggalan lagi. Ruben, stop. Kita tuh main musik di gereja, bukan di pub, cafe, atau di diskotik. Jadi tolong deh, lo harus ubah gaya main musik lo. Don, emangnya dosa ya kalau gue main musiknya kayak gini? Ini kan bikin suasananya jadi lebih hidup. Pokoknya kalau lo nggak bisa ubah gaya musik lo, sorry, lo nggak bisa ikutin gue. Masih banyak orang yang mau melayani di gereja ini, asal lo tahu ya. Oke, fine. Gue berhenti main musik di gereja ini. Pak, tolongin saya, Pak. Saya udah ke semua tempat, Pak. Satu persatu tempat saya udah datengin, tapi gak ada yang mau nolongin saya, Pak. Gak ada yang mau minjemin saya uang, Pak. Tidak bisa. Ini gereja. Semua pengeluaran uang itu ada aturannya, ada prosedurnya. Tapi orang tua saya sedang sakit keras, Pak. Saya butuh uang, Pak, untuk bayar rumah sakit, Pak. Seandainya semua dimuat kayak kamu, berapa banyak pengeluaran uang yang saya keluarkan? Nggak bisa, kita nggak bisa bantu. Tapi Pak, saya mohon Pak, tolong orang tua saya bisa mati, Pak. Coba cari tempat lain dulu dah. Pak, saya udah coba ke semua tempat tapi nggak ada Pak satupun, Pak, yang mau nolong saya, Pak. Maaf, sorry, kita nggak bisa. Baik, Pak. Tempat ini satu-satunya harapan saya yang terakhir, Pak. Ternyata tempat ini malah mengecewakan saya. Terima kasih banyak, Pak.
salut. Ih. Buat apa? Ya, kamu sudah jadi model yang sangat terkenal. Tapi kamu masih ingat sama Tuhan. Ah, itu karena kamu belum biasa aja, Ben, buat pelayanan. Coba deh, kalau kamu udah biasa, semakin kamu sibuk, kamu akan semakin ingat Tuhan. Mungkin, yaudah, yuk. Ruben, kamu udah siuman? Dokter. Ya, tenang Ruben. Ya, Dokter, gimana keadaan teman saya, Dok? tenang Ruben. Akibat kecelakaan ini, ia mengalami kehilangan penglihatannya. Gimana dia sekarang, Dok? Tenang Ruben. Tenang. Ben, jangan duduk Dokter, Ben. Nanti banyak perdarahan. Jangan duduk. Jangan duduk. Tenang, Jangan duduk. Tidur aja, tidur ya. Ya. Pagi Ruben. Pagi, Dok. Hari ini kau akan pulang ya? Iya, saya harus pulang hari ini. Ada sesuatu yang penting yang saya akan bicarakan dengan kamu. Apa itu, Dok? Silakan duduk. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kami menemukan kelainan pada sumsum tulang belakang Anda. Menurut analisa kami, Anda positif terkena penyakit Wilson disease. Penyakit apa itu, Dok? Penyakit Anda sudah sangat mengkhawatirkan dan upaya penyembuhannya sangat berat. Tapi apa saya masih bisa sembuh, Dok? Sangat kecil kemungkinannya. Saat ku menjauh, ku tahu engkau ada. Ketika ku menangis, kau pun mengerti. Saat kekecewaan melanda hidupku, ketika itu kau pedulikan aku. Kini ku sadar bahwa kau ada untukku. Kini ku mengerti kau tak pernah tinggalkanku. Hanya kau Tuhan yang telah mengangkatku dari segala kelemahan, dari segala bebanku. Hanya kau Tuhan yang telah menjamahku dan memulihkan mata hati dan
hidupku. Ruth, aku pulang dulu ya, udah sore nih. Ada yang dateng. Siapa, Fen? Ayo tebak siapa? Ruben? Ya ampun Ben, gimana keadaan kamu? Harusnya aku yang nanya, gimana keadaan kamu sekarang, Ruth? Aku udah jauh lebih baik sekarang Ben. Malahan tadi pagi dokter ngasih tahu ke aku kalau ada orang yang mengendorin matanya buat aku. Aku seneng banget Ben dengernya. Tapi dokter nggak mau ngasih tahu orangnya siapa. Jadi aku cuma bisa berdoa buat kebaikan dan ketulusan hati orang tersebut. Ben, kamu masih di situ kan? Iya, Ruth. Aku masih di sini, Ruth. Sepertinya kamu lagi ada masalah. Iya, Pak Pendeta. Pak, Bapak tahu di mana Ruben sekarang? Ruben? Dia tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Saya benar-benar merasa kehilangan orang yang begitu setia menemani saya di rumah sakit. Sebentar ya, saya ada sesuatu untuk kamu. Ini ada sesuatu untuk kamu, dari Ruben. Lalu dia di mana sekarang? Ruben terkena penyakit yang cukup mengkhawatirkan. Dia terkena penyakit Wilson. Dan menurut kata dokter, sedikit sekali kemungkinannya untuk bertahan hidup. Ruthku yang terkasih, maafkan aku, karena surat ini aku titipkan melalui pendeta Alvin, dan aku tidak memberikannya langsung kepadamu. Sebab aku tidak ingin kamu mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya selama ini kepada diriku. Aku hanya dapat bersyukur kalau kamu sudah dapat melihat kembali dan juga dapat membaca suratku ini. Pada dirimu, aku telah menemukan sesuatu
yang membuat hidupku berubah. Di dirimu, aku melihat kasih yang terpancar pada hatimu, dan yang membuat aku dan hidupku merasa begitu berharga. Karena setelah aku mengenal kamu, aku juga lebih mengenal Kristus. Saat ini, aku pergi meninggalkanmu, supaya kamu jangan lagi menangis melihat keadaanku yang sesungguhnya. Tetapi sebelum sisa hidupku berakhir dan ajalku tiba, aku ingin memberikan sesuatu untuk kamu, agar kemanapun kamu ada, aku pun ada. Ketika kamu menangis, aku pun ikut menangis. Dan ketika kamu ingin menemukan aku dan melihat aku, bercerminlah pada kaca. Tetapi jika kamu ingin merasakan aku ada di dalam dirimu, pejamkanlah matamu dan berdoalah untuk aku. Aku mengorbankan mataku karena aku telah belajar, dan karena kasih Kristus yang telah mengorbankan nyawanya menggantikan aku di kayu salib. Dan semua yang telah aku lakukan ini karena aku begitu mengasihimu, menyayangimu. Saat ini, keberadaan diriku memang jauh darimu, bahkan jauh dari pelukanmu. Tetapi sesungguhnya aku ada pada dirimu. Segala yang telah aku lakukan, aku tulus melakukannya. Segala yang aku berikan, aku rela menyerahkannya. Segalanya hanya untukmu, hanya untukmu. Halo, dia di mana sekarang? Dalam sisa hidupnya, Ruben memutuskan untuk melayani. Dan maaf Ruth, saya tidak bisa memberitahu kepada kamu, karena itu adalah keputusan Ruben yang terakhir. Pak Pendeta harus kasih tahu di mana Ruben sekarang. Maaf Ruth, saya tetap tidak bisa memberitahu kamu di mana dia berada. Oh Pak, saya harus ketemu dia. Oh Pak. Ada orang di sana? Halo? Siapa itu? Siapa itu? Siapa di sana? Ben, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih buat semuanya. Tapi kenapa? Kenapa kamu melakukan ini semua untukku, Ben? Ruth, aku melakukan ini semua karena kamu telah mengingatkan aku tentang Yesus Kristus dan arti dari sebuah pengorbanan. Dan Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk hidup lagi. Ruth, kamu ingat apa yang pernah dikatakan Pendeta Alvin kepadaku? Tuhan mempunyai rencana indah untuk kalian berdua. Dan itu yang baru aku sadari saat ini. Ruth, aku ingin memberikan hidupku untuk Tuhan.
Dan aku ingin mengatakan sesuatu. Aku mengasihimu, Ruth. Biar hidupku ini kuberikan hanya untuk Tuhan. Dan bila tiba waktunya Tuhan memanggilku, mata hatiku selalu ada pada dirimu.